Assalamualaikum para istriku. Bagaimana tugas kita? Waalaikumsalam suamiku. Kita mau ngapain? Waalaikumsalam, kenapa aku dimadu? Bahas masalah rumahnya nanti dulu, tugas kita besok deadline. Emang kamu lupa tugas? Oh, tugas video pangkasilakan. Emang kontennya mau gimana? Biking kayak eksekutak suzu aja gazimas. Yang kayak gini loh. Boleh juga kita bahas demokrasi kan? Di mata orang lain, ini hanyalah sebuah sistem negara, tapi di mata kami, ini adalah sistem politik yang ruwet, pusing, pening. Yaudah, daripada pening, mending kita karaokean aja. Saudara-saudariku, sebangsa dan setanah air, dari segala penjuru Nusantara, di masa penuh tantangan, kita selalu yakin, karena kita Indonesia. Hei kalian semua, dengarkan teriakanku. Aku di sini berdiri tegak setegak-tegaknya, sebagaimana putra dari bangsa ini. Nyaliku teramat besar, semangatku membara berapi-api. Teriakanku lantang sebagaimana peledek menyambar-nyambar muka bumi ini. Ini kenapa malah pada nyanyi? Oke, kita kembali ke topik aja gak sih? Mangga kita kembali ke topik keuangan keluarga kita. Maaf, maksudnya demokrasi. GASSKEUN. Jadi, demokrasi menurut kalian opo? Menurut Wikipedia, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. contohnya demokrasi itu ya kayak pengambilan voting atau musyawarah pas kita mau nentuin destinasi atau lokasi staycation gitu. Wih, staycation kemana tuh? Staycation. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos, rakyat dan kratos, kekuatan, atau kekuasaan pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokratia, aristokrati, kekuasaan elit. Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Kalau menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk sejarah singkatnya,
Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, yang dipimpin oleh Cleisthenes. Selama abad pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan, meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Berikut adalah sistem-sistem demokrasi yang dilakukan pada abad pertengahan. Pas di abad ke-18 dan 19, bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika berdiri berdasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20 pada tahun 1789. Prancis pasca revolusi mengadopsi deklarasi hak asasi manusia dan warga negara, dan konvensi nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792. Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Terus untuk prinsip demokrasi itu apa ya? Untuk prinsip sendiri sih udah ada dan terakomodasi dalam konstitusi NKRI yang dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi. Untuk lebih jelasnya, dalam prinsip-prinsip demokrasi terdapat beberapa poin, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di hadapan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Tapi kalau dalam keadaan sekarang kayaknya kondisi demokrasi di Indonesia udah makin gak jelas. Nah, kalau untuk asas-asas demokrasi itu ada dibagi jadi dua bagian loh. Apa aja? Pertama yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Yes, 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 yes. Yes.
霹靂一閃極連消えた。Sebagai istri pertama mau mengingatkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling dengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't. People